I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. High. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Huda dengan NIM 200710019. Saya berasal dari Universitas Maliku Saleh, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial untuk menguji data menggunakan SPSS, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika yang diampuh oleh Ibu Hayatun Nufus. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat data yang ingin kita uji, dan saya sudah membuat beberapa dasar-dasar pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian. Nah, pada datanya itu biasanya kita menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan biasanya itu menggunakan protest dan pretest. Di sini data yang saya gunakan hanya menggunakan post-test. Ketika dia menggunakan protest dan pretest, itu kita akan mencari dulu nilai n-gain untuk kita menguji data itu normal atau tidak. Karena saya hanya menggunakan protest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, kita tidak perlu untuk menentukan nilai n-gainnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui apakah data itu normal, di sini ada beberapa dasar-dasar pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian. Yang pertama itu dasar-dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Nah, pada pengambilan keputusan uji normalitas kita ketahui bahwa dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Dan yang kedua, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, ketika data yang kita gunakan itu berdistribusi normal, kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Pada uji homogenitas, kita akan mengetahui apakah data yang kita uji homogen atau tidak. Kemudian kita akan lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu dasar pengambilan keputusan uji independen sample t-test. Pada langkah yang ketiga ini kita akan mengetahui apakah data yang kita uji ada pengaruh pada kemampuan siswa atau tidak ada pengaruh pada kemampuan siswa. Nah, ketika data yang kita uji tidak berdistribusi normal, kita tidak akan menggunakan langkah kedua dan langkah ketiga. Jadi kita akan langsung menggunakan langkah keempat, yaitu dasar pengambilan keputusan uji non-parametrik Mann-Whitney. Nah, pada pengambilan keputusan uji non-parametric Mann-Whitney, kita akan mengetahui bahwa hipotesis kita diterima atau hipotesis kita ditolak. Nah, kita langsung saja kepada bagian software SPSS-nya. Nah, pada software SPSS ini kita ketahui bahwa pada bagian pojok kiri bawah terdapat data view dan variable view. Nah, variable view ini berfungsi untuk kita melabelkan nama-nama data yang ingin kita buat pada data view. Sedangkan data view ini berfungsi untuk kita menganalisis data atau untuk kita menguji apakah data yang kita gunakan itu normal atau tidak. Kita kembali ke variable view. Untuk yang pertama kita buat di sini post test. Untuk spasi saya gunakan underscore kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian yang kedua itu kita buat kelompok. Nah, ketika kita sudah membuat nama-nama datanya, di sini kita ke bagian desimal. Kita buat 0,
kemudian ke bagian measure kita ambil nominal. Nah, kemudian kita ke bagian values, kita klik titik 3. Nah, kita buat di sini 1. Pada label kita buat kelas eksperimen. Kita add, kemudian 2 untuk kelas kontrol. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena kita menguji pada 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kita klik OK. Di sini sudah tertera. Kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian langkah selanjutnya itu kita masukkan data-data yang di Microsoft Excel. Untuk yang kelas eksperimen kita copy saja karena saya sudah membuatnya di Microsoft Excel. Nah, untuk kelas kontrol kita buat di bagian nomor 33 sampai 64 karena data yang kita buat itu sebanyak 32. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita masukkan kepada bagian kelompok. Untuk kelas eksperimen itu yang pertama kelompok 1. Kita copy. Kemudian untuk kelompok kelas kontrol kita buat pada nomor 33 juga. Nah, jadi tujuan kita membuat data di Microsoft Excel tadi itu untuk memudahkan kita memasukkan datanya pada software SPSS. Kemudian untuk kita menguji apakah data yang kita uji ini normal atau tidak, kita klik pada bagian Analyze, Descriptive Statistic, bagian Explore. Nah, untuk proses kelas eksperimen dan kelas kontrol kita pindahkan ke Dependent List. Untuk yang kelompok kita pindahkan ke Factor List. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ke bagian Plot dan pastikan untuk mencentang Normality Plot with Test. Kemudian Continue, kemudian klik OK. Tunggu. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Nah, kita pada bagian Test of Normality. Kita lihat signifikannya pada bagian kelas eksperimen itu 0,00 dan kelas kontrol juga 0,00. Nah, setelah seperti ini kita kembali ke dasar-dasar pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian. Nah, kita ketahui bahwa nilai 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Maka data yang kita uji tidak berdistribusi normal. Nah, ketika tidak berdistribusi normal, kita akan menggunakan langkah yang keempat, yaitu dasar pengambilan keputusan uji non-parametric Mann-Whitney. Nah, untuk melakukan uji Mann-Whitney, kita close dulu. Kemudian kita ke bagian Analyze. Kita ke non-parametric test, Legality Dialog, dan kemudian ke To Independent Sample. Kenapa di sini kita menggunakan To Independent Sample? Karena kita menggunakannya pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian kita klik. Nah, pada bagian proses kelas eksperimen dan kelas kontrol kita pindahkan ke test variable list.
dan pada bagian kelompok kita pindahkan ke grup variabel. Nah, kalau masih seperti ini bertanda tanya, kita klik define group. Pada grup 1 kita buat 1, grup 2 kita buat 2, continue, dan kita klik OK. Sini sudah keluar hasil-hasilnya. Kita ke bagian tes statistik. Nah, di sini kita ketahui nilai asimpe signifikannya itu 0,06. Kita kembali lagi ke dasar pengambilan keputusan uji non-parametric bandwidth nih. Kita kecilin dulu supaya terlihat. Nah, kita lihat yang pertama. Jika nilai asimpe signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kita diterima. Berarti ada pengaruh pada kemampuan siswa. Yang kedua, jika nilai asimpe signifikannya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis kita ditolak. Berarti tidak ada pengaruh pada kemampuan siswa. Nah, kita ketahui nih, nilai 0,06 itu lebih besar dari 0,05. Berarti untuk hipotesis dari data yang kita uji itu ditolak. Berarti tidak ada pengaruh pada kemampuan siswa. Sekian tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.